Gambarnya. Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita bersama-sama dengan segala ucapan syukur dan pengharapan kita di tahun yang baru akan beribadah pada Tuhan di hari yang pertama di tahun baru ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, ada satu pokok warta jemaat untuk besok. Yang demikian, bahwa pada besok hari Minggu 2 Januari 2022 akan diadakan ibadah Minggu dengan tema manifestasi kebijakan Allah kepada seluruh bangsa, dimulai pukul 9 seperti biasa dan diadakan secara live streaming melalui channel YouTube GKI Pulau Mas. Selanjutnya pada tanggal 9 mengingatkan ulang dalam rangka memperingati perjamuan kudus awal tahun, Majelis Jemaat mengundang seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan diadakan pada Baktian Umum Minggu 9 Januari 2022 pukul 9 pagi WIB secara live streaming dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setio Haryo Mahanduro. Demikian undangan ini disampaikan untuk diketahui bersama dan kita bisa ambil bagian bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok warta jemaat untuk saat ini 1 Januari 2022. Jemaat, kita akan masuk dalam ibadah. Pada sore hari ini kita bersaat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, tahun 2021 telah berlalu, tahun 2022 siap kita lalui. Marilah kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah karena kasih Tuhan akan tetap menemani kita. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri tanpa penyertaan kuasa-Nya. Hari ini kita akan memulai perjalanan kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan. Tuntunan yang akan membimbing kita sampai di penghujung tahun ini. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan ujian kita yang pertama kali, Kidung Jemaat 332 ayat 1 dan 2, Terang Matahari. Dan ku
kita bersyukur karena Allah Sang Khalik langit dan bumi telah menyertai kita sepanjang tahun 2021 dan dengan rahmat-Nya kita diperkenankan memasuki tahun 2022. Karena itu kita khususkan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa makin melimpah atas saudara. Dan melimpah juga atas saudara. Jemaat silakan duduk. Kita menyambut dengan pujian dari PKJ 138. Ayat pertama dan kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat Tuhan, saat ini kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah Allah. Sebab kita dapat melewati tahun 2021 dengan segala suka dan dukanya. Dan saat ini kita siap untuk memasuki lembaran baru di tahun 2022. Ini dengan tetap mengimani bahwa berkat dan penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Kita puji nama Tuhan dari NKB 72 ayat 1 dan 2.
nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang Di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan olehnya kasih-Nya. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat Tuhan, mari dengan rasa syukur kita menaikkan doa pengampunan dosa kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengetahui bahwa kami baru saja memasuki tahun yang baru di tahun 2022. Tapi kami juga tahu dan menyadari bahwa banyak kali perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu telah kami lakukan sepanjang awal tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan Yesus, karena kami mengimani dan mengamini bahwa ada pengampunan dosa karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus. Karenanya kami datang memohon Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar perjalanan panjang kami di tahun 2022 ini tetap boleh ada dalam rahmat kasih Tuhan. Kami yakin dan kuat karena ada Tuhan. Lebih lagi ada pengampunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 29 ayat 1, 2, dan 3 di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa
anugerah dari Tuhan, dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai umat Tuhan yang diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dari NKB 38 ayat 1 dan 3. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mohon dukungan Tuhan dalam doa. Ya Allah, ketika kami boleh meninggalkan tahun 2021 di hari ke-365 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2022, yang artinya dalam kalender Masehi adalah hari pertama. Kami ternyata masih diberi kesempatan untuk beribadah, bersekutu, berjumpa dengan anggota keluarga kami. Artinya ada kehidupan yang Tuhan titipkan di tengah kehidupan kami. Meskipun di tengah situasi yang tidak menyenangkan karena masih dalam situasi pandemi secara dunia. Kami percaya Engkau Allah akan memampukan kami untuk boleh melewati masa depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami meyakini kalau sepanjang tahun 2021 Allah melimpahi kami dengan kasih karunia, maka perkenankanlah Roh Kudus yang Tuhan hadirkan di dalam hati kami satu persatu, memandu kami untuk memahami firman Allah dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari.
Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya ke-46. Saya akan membacakan untuk Ibu, Bapak, Saudara. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini aku akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bolehkah saya mendapat izin share screen? Oh, terima kasih. Apakah Ibu Bapak bisa melihat? Bisa, Bu. Ya. Bisa. Selamat sore Ibu Bapak Saudara Jemaat GKI Pulemas. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik. Salam damai Sehat. sejahtera. Selamat tahun baru untuk kita semua. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tema pada tahun baru ini adalah lembaran baru. Mari kita lihat.
dalam dunia kita mengenal menabung ya. Banyak dari kita tentu sejak kecil diajarkan untuk menabung. Tujuannya ini ya Bapak Ibu, dari sedikit menjadi bukit gitu ya. Lalu modelnya ada yang melalui tabungan, ini modern begitu ya. Ada yang uang-uang kecil dikumpulkan, karena yang dari yang kecil ini kalau menjadi banyak ya, menjadi bukit tentu uangnya jadi banyak. Nah, ini ada yang gambarannya itu tumbuh gitu ya. Ini lucu-lucu gambarnya. Jadi ada yang uang kertas dicampur uang receh begitu. Ada yang uang receh. Nah, prinsipnya sama. Kalau masa kecil orang-orang yang lahir sebagai baby boomers di bawah tahun 80 biasanya tabungan tradisional seperti ini ya. Dan ini menarik Bapak Ibu karena celengan-celengan yang ada ini ketika dipecah itu penariknya itu berhitung ini loh Bapak Ibu ya. Bagaimana kita membedakan uang satu demi satu dan kemudian berbahagia ketika berapapun jumlah yang kita terima. Nah, umat yang menabung itu diharapkan memiliki budaya menabung. Kenapa? Karena menabung ini adalah budaya positif, mengandung nilai pendidikan. Nah, di sisi lain, selain kita memiliki budaya positif menabung uang, ada juga loh sadar atau tidak ya, kesalahan dan dosa sepanjang tahun 2021 itu kita juga menabung, Saudara. Nah, bersyukurlah kita sebagai gereja, umat Tuhan, kita selalu diajak untuk melakukan refleksi di akhir tahun. Lalu tahun baru pun kita diajak refleksi. Artinya kita itu membuka diri kita seluas-luasnya, membuka tabungan kita sebenarnya. Kita memecah tabungan kita sehingga kita itu melihat kembali apa sih yang sudah saya lakukan, kesalahan dan dosa sepanjang tahun 2021 itu apa saja selain menabung kebaikan. Hal-hal positif tapi juga ada hal-hal negatifnya. Bukan hanya uang. Ada juga nilai-nilai positif yang tentunya kita tabung begitu ya. Nilai-nilai yang tentunya diharapkan akan terus kita kembangkan di masa-masa yang akan datang. Nah, Injil Matius pada hari ini ingin mengingatkan kita, Ibu Bapak Saudara, bahwa ketika nanti di akhir hidup, tabungan kita juga akan dibongkar nih oleh Tuhan gitu. Nah, kalau gereja mengajak kita itu setiap tahun menabung dan kemudian membukanya. Menabung hal-hal positif tentunya menyenangkan, membahagiakan, menabung uang juga membahagiakan. Menabung hal-hal negatif inilah yang perlu kita bongkar, dan kalau perlu kita mohon pengampunan kepada Tuhan, dan kemudian kita memaafkan, mengampuni, dihilangkan semuanya ya. Supaya peringatan dari Injil Matius ini kuat mengingatkan kepada kita. Ini sebenarnya gambaran kambing dan domba. Kalau gambaran ini menghadap kepada Bapak Ibu, maka di sebelah kiri itu kita tahu itu kambing, di sebelah kanan itu domba. Sebenarnya Injil Matius tidak menekankan hal kanan dan kiri, tetapi bagaimana gambaran-gambaran kambing dan domba ini ingin mengatakan bahwa ada hal-hal baik yang perlu untuk dikembangkan, ada hal-hal tidak baik yang perlu untuk kita tinggalkan. Kalau kita belum melakukan hal-hal yang baik, yuk kita tabung hal-hal yang baik. Kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi bukan hanya menabung uang, tetapi menabung kebaikan itu juga penting, Ibu Bapak Saudara. Nah, penghakiman di hari terakhir itu gambarannya adalah karena zaman dulu orang itu kan tidak belajar tentang tabungan hidup. Zaman dulu orang taunya tabungan itu uang gitu ya. Jadi hari ini kita diingatkan ada tabungan uang, tapi ada tabungan hidup nih. Tabungan kehidupan. Bagaimana di dalam kehidupan kita tabungan ini nantinya dibongkar loh sama Tuhan, dibuka, diperlihatkan kepada diri kita sehingga kita bertanggung jawab. Nah, bagaimana kita manusia ya di dalam menanti melihat dan nantinya mengalami penghakiman di hari terakhir ini, sebelum menuju ke sana, yuk kita bongkar dulu, yuk kita benah-benah dulu. Justru dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kita diajak untuk membuka tabungan hidup kita, diperbaiki setiap saat. Nah, gambaran bagaimana manusia yang memiliki ego dan hidup bersama manusia dengan ego-egonya. Jadi manusia memiliki ego berjumpa dengan manusia-manusia lain yang memiliki ego. Jadi hasilnya ya ini, ada yang egois, egosentris, memusatkan pada dirinya sendiri. Misalkan ketika rapat, kalau rapat itu suaranya harus didengar. Kalau tidak mendengar suaranya dia marah. Zaman dulu ada itu Bapak Ibu kalau rapat begitu ya, baik rapat di majelis jemaat atau di klasis gitu, kalau marah itu sampai gebrak meja gitu. Saya juga pernah mendapati rekan penatua gitu ya, zaman dulu itu kalau marah keluar pintu, buka pintu gitu langsung pintunya jeglek gitu.
Jadi itu bikin shock teman-temannya yang ada di sana. Nggak perlu begitu-begitulah ya harusnya gitu ya. Karena rapat ini kan rapat bersama loh untuk mengambil keputusan bersama. Bukan rapat dengan kalau kita memikirkan diri kita sendiri menang-menangan begitu, ya nggak ada yang bisa tertolong begitu ya. Lalu bagaimana dengan umat? Karena sebagai pelayan, baik penatua atau pendeta, itu toh nanti bergantian dengan umat yang lain, jadi penatua juga, jadi aktivis juga. Bagaimana kita rapat itu tidak bisa memaksakan diri untuk harus selalu menang. Harus selalu pendapat kita benar. Belum tentu. Karena itulah kita mengadakan rapat. Hal yang kedua, kita menghadapi yang namanya narsis. Orang yang senang dengan dirinya sendiri, ya, sehingga di dalam situasi pandemi ini, kalau Bapak Ibu melihat jalan-jalan gitu ya, di awal-awal pandemi tahun 2020, Maret, April, Mei, kalau Bapak Ibu pergi ke supermarket misalnya, Bapak Ibu akan menemui entah itu sepasang laki dan perempuan, atau Bapak sendiri atau Ibu sendiri, atau pria dan wanita masing-masing, menggunakan peralatan lengkap bagaikan seorang dokter yang mau operasi. Saking dia takutnya untuk menghadapi yang namanya virus gitu. Karena pada waktu itu kan vaksin belum sampai kepada kita semua. Setelah bulan Juli baru kita sedikit-sedikit demi sedikit itu vaksin masuk. Nah, pada saat itu orang membeli barang-barang mahal hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Padahal barang-barang yang dia pakai itu harusnya dipakai oleh orang-orang yang menjadi orang garda depan. Bagaimana dia menghadapi orang-orang atau menyembuhkan orang-orang dengan COVID-19. Seperti dokter, suster gitu ya, para perawat yang menggunakan dan juga sopir-sopir dari mobil-mobil rumah sakit yang antar jemput orang yang kena COVID. Tapi orang-orang dengan narsis ini merasa saya harus selamat. Memusatkan pada diri sendiri. Saya harus selamat. Orang lain terserah. Jadi dia mau menyelamatkan dirinya sendiri. Orang lain nggak selamat, terserah begitu ya. Lalu hedonis. Kita juga mengenal di dalam dunia hedonisme ini, bagaimana orang-orang ini penuh dengan hedon, itu kan kesenangan, Ibu Bapak Saudara. Jadi mencintai diri sendiri secara berlebihan itu narsis, tapi kalau hedonis ini lebih kepada perilaku boros, membeli hal-hal yang belum tentu dibutuhkan, hanya memikirkan kesenangan. Nah, ketika dunia dalam situasi pandemi, orang hedonis ini stres. Akhirnya mereka memilih membuang-buang uangnya untuk belanja melalui online gitu. Jadi hedonnya dia tekankan atau pindahkan ke belanja secara online. Nah, ini adalah hasil ketika manusia ada di dalam dunia ini, tabungannya ketika dibuka, kita diingatkan apakah ada ketiga hal ini. Kalau ada, mari kita kurangi, mari kita perbaiki. Yang tidak baik ya kita hindari, yang positif ya kita tabung terus gitu ya. Dan hasil ego-ego ini tentunya tidak baik semua ini ya. Egois, egosentris, narsis, hedonisme, nggak ada yang baik Bapak Ibu. Nah, tabungan hidup yang diharapkan yang seperti apa? Mari kita lihat. Menabung hal-hal yang baik. Yaitu yang pertama adalah memperhatikan orang-orang yang hina. Memiliki kemurahan hati dan memiliki belas kasihan. Injil Matius menegaskan bagaimana ketika di dalam penghakiman nanti seorang raja akan bertanya baik kepada orang-orang yang nantinya itu masuk ke golongan kambing ataupun masuk ke golongan domba. Dan penekanan yang dilakukan 2 kali itu artinya Injil Matius ingin menegaskan kepada kita semua. Penting loh menabung hal-hal kebaikan dalam hidup ini. Tabungan hidup itu penting karena itu hati-hati. Dan mari kita selalu membongkarnya setiap tahun. Supaya jangan ditunggu sampai akhir tahun atau sampai bukan akhir tahunnya, akhir kehidupan. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Karena kita nggak pernah tahu ya, menumpuk kesalahan dan dosa yang tidak kita sengaja lakukan itu sampai bertahun-tahun itu kan mengerikan sekali. Bagaikan begini gambarannya. Bapak Ibu kita paham sampah rumah tangga, sampah basah maupun sampah kering. Nah, dosa dan kesalahan ini bagaikan sampah basah. Kalau sampah basah ini ada di dalam rumah kita, tentunya berapa hari sekali Bapak Ibu harus mengeluarkan, dan itu wajib dibuang. Tapi kalau kita mengumpulkan sampah basah ini di dalam diri kita atau di dalam rumah kita, itu kita tidak punya kehidupan. Kenapa? Karena kita hidup bersama dengan sampah. Akhirnya sakit dan akhirnya kita sendiri jadi sampah. Belum nanti COVID datang, tambah lagi beban kita berat. Jadi sampah itu memang dikeluarkan, fungsinya dibuang.
tidak untuk ada di dalam rumah, tetapi di dalam pembuangan sampah. Karena itu mari kita melihat kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bagaimana kita memperhatikan orang-orang hina. Orang-orang hina itu apa sih? Lalu ada 6 kategori orang hina yang ada di sekitar kita. 1, 2, 3, 4 ini termasuk orang-orang yang membutuhkan kebutuhan primer dan sekunder. Jadi bagaimana orang lapar itu perlu diberi makan. Bagaimana kalau ketemu orang haus diberi minum. Ya, kita Gereja Kristen Indonesia ini kan seringnya jadi ketika belum ada pandemi Bapak Ibu Saudara, kita paling sering kan kumpul makan-makan begitu ya, Gereja Konsumsi Indonesia juga gitu ya. Jadi kalau orang Kristen mah sudah paham Bapak Ibu yang begini. Tapi meskipun orang Kristen sudah paham, ingat menabung hal-hal yang baik itu bukan hanya urusan dalam gereja kalau ketemu rapat makan. Tapi bagaimana berelasi dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar kita juga, kita melihat ada orang di sekitar kita yang lapar, kita perlu memberi makan. Bukan hanya orang gereja ya. Kalau orang gereja itu sesama umat beriman itu hal yang lumrah kita melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi ketika memperhatikan orang-orang yang hina itu orang-orang yang tidak dapat membalas kebaikan ibu bapak saudara. Jadi orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan kita. Ciri-cirinya apa sih? Tentu kita tahulah orang lapar itu seperti apa yang perlu butuh makan begitu ya. Lalu orang haus, kita juga melihat ya orang-orang di sekitar kita yang kalau kita melihat orang memberi makan tentunya juga memberi minum. Jarang sekali orang gereja itu kalau memberi paket makanan itu di dalamnya nggak ada minumnya tuh nggak mungkin. Karena sebagai Gereja Konsumsi Indonesia yang setiap rapat makan ya. Di Pulau Mas saya ingat sekali setiap selesai kebaktian itu ngumpul di belakang kemudian makan bersama itu luar biasa Bapak Ibu ya. Budaya yang luar biasa ketika teman-teman, saya masih ingat tuh salah satunya Pak Roni dan teman-teman penatua yang lain itu mempersilahkan setiap orang untuk makan di sana. Itu menarik loh. Biarpun makanan sederhana bukan sederhananya, tetapi lebih kepada kemauan Bapak Ibu untuk tinggal di gereja. Jadi tidak terburu-buru pulang. Karena komunikasi, pembicaraan, keakraban itu kan muncul di sana, di meja sembari makan. Ya, dan kita ingat kalau di situ pasti ada makan, ada minum. Nggak mungkin Bapak Ibu ada makanan, nggak ada minuman. Nah yang berikutnya adalah ketika berjumpa orang asing diberi tumpangan. Kita memiliki hati, kalau kemarin tanggal 31 kita diminta untuk meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, maka ketika menerima orang asing, kita juga minta dulu hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga kita berani untuk memberi tumpangan. Bagaikan Maria dan Yusuf yang ada di Kataluma, pulang ke rumah, tapi nggak ada tempat, lalu tinggal di sebuah rumah yang kalau orang Yahudi menyebutnya Kataluma, di tengah-tengah, rumah tengah, dan mendapatkan tempat di sana. Paling bawah itu palungan, Ibu Bapak Saudara, dan Kataluma ini adalah rumah singgah bagi orang-orang atau tamu memang. Dan Maria serta Yusuf mendapatkan Kataluma itu, meskipun orang mengatakan itu adalah rumah paling bawah atau rumah dengan istilahnya palungan begitu ya. Tetapi justru disitulah tempat sepi, tempat tidak banyak orang berkumpul. Karena orang berkumpul lebih banyak di lantai paling atas rumah-rumah orang Yahudi. Jadi bagaimana kita bertemu dengan orang asing dan memberi tumpangan. Nah kalau kita sekarang mungkin dengan gaya yang berbeda. Ada orang asing nggak bisa tinggal, kita bisa menginapkan di penginapan, misalnya begitu ya Bapak Ibu. Ketika di rumah kita mungkin tidak ada tempat lagi begitu. Atau kita memberi tumpangan dengan digabungkan dengan teman-teman atau saudara-saudara yang sedang bertamu di ruang tamu misalnya. Tetapi dengan situasi pandemi tentu kita diminta untuk tetap berhati-hati. Lalu telanjang diberi pakaian. Kita tahu konsep telanjang ini artinya orang tersebut memiliki kelainan. Artinya dia tidak waras. Kalau waras pasti tahu dia telanjang. Jadi bagaimana memberi orang gila ini atau orang berkekurangan dalam cara berpikir ini pakaian, ini juga membutuhkan keberanian Ibu Bapak Saudara. Tidak mudah untuk mengatakan, ayo kamu saya beri pakaian. Karena kita harus membujuk dia, memberi makan dulu, memberi minum dulu, memandikan. Ada juga yang waktu melakukan pertolongan kepada orang-orang gila ini, kemudian memanggil orang-orang dari rumah sakit jiwa misalkan. Lalu kita menitipkan di sana karena tidak semua orang sekali lagi berani untuk menolong orang-orang ini. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki kerinduan untuk menolong, maka kalau orang telanjang atau orang gila itu perlu
pakai grup ya, tidak boleh sendiri atau tidak bisa sendiri. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengenal yang bersangkutan, kita memahami psikisnya terganggu, jiwanya terganggu. Jadi butuh orang yang paham. Lalu orang sakit dilawat, ini hal yang lumrah. Karena orang-orang dalam golongan 4, 5, 6 ini adalah orang-orang yang psikisnya itu terganggu. Bukan melulu sakit jiwa. Kalau yang sakit jiwa ini yang telanjang tadi, Ibu Bapak. Tetapi psikis terganggu dalam artian ketika fisiknya sakit, tentu sadar atau tidak, psikisnya itu ikutan sakit. Apalagi orang sakit dalam waktu yang lama. Ini bukan orang sakit biasa. Seperti orang sakit kena kasus COVID gitu ya. Itu kan butuh waktu tidak mudah, Ibu Bapak Saudara. Karena waktunya panjang, tidak hanya seminggu 2 minggu, karena beberapa anggota jemaat kami itu hampir ada yang 2 minggu minimal, ada yang hampir sebulan, bahkan ada yang 6 bulan karena dia memiliki riwayat sakit khusus. Jadi berbulan-bulan untuk pulih dari pandemi. Nah, orang-orang dalam situasi tidak nyaman 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, diranjang dan tidak bisa melakukan kegiatan apapun sebelumnya bisa, lalu tidak bisa. Itu fisiknya sakit, psikisnya juga sakit. Itu perlu ditolong, meskipun tingkat sakitnya itu tidak separah orang sakit jiwa begitu ya. Tetapi jiwanya ikut terganggu. Karena dia sedang dalam posisi merasa, saya kok sakit, orang lain enggak, tapi saya sakit. Bisa jadi saya ini enggak jahat. Saya ini orang baik, kenapa Tuhan malah memberikan saya sakit seperti ini? Nah, pergumulan-pergumulan inilah yang membuat seorang itu dalam tanda kutip psikisnya, fisiknya sakit, psikisnya ikut terganggu begitu. Orang dalam penjara juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Ketika kebebasannya dirampas, diambil, entah itu dia salah atau tidak, maka dia perlu untuk ditolong, didukung supaya dia diteguhkan, dikuatkan. Karena itu dia perlu untuk dikunjungi. Nah, inilah wajah-wajah Tuhan kalau Matius mau mengatakannya, bahwa Tuhan itu bisa mewujud dalam bentuk wajah-wajah orang-orang yang lapar, orang haus, orang asing, orang dengan bukan hanya kekurangan fisik seperti 1, 2, 3, tetapi orang dengan kekurangan psikis seperti 4, 5, 6. Ini juga harus dan perlu untuk ditolong. Dan siapakah yang menolong kita? Karena ini semuanya adalah tabungan kehidupan. Nah, murah hati itu terkait dengan situasi pandemi, di mana kita juga merasa bahwa semua orang punya masalah di dalam hal ekonomi. Siapa yang tidak bermasalah? Bahkan ada orang yang kehilangan pekerjaan di dalam situasi pandemi ini. Tetapi kita tidak bisa membatasi kebaikan atau kemurahan hati demi diri kita dan keluarga kita saja. Karena justru disitulah tantangannya. Kalau kita berlebih, memberi orang uang lebih dari kekayaan kita, itu hal yang lumrah. Tetapi ketika kita sedang tidak mampu, memberi dari ketidakmampuan kita, itulah murah hati. Itulah karunia yang luar biasa. Dan itulah pemberian yang sungguh luar biasa. Berbelas kasih mengikuti Yesus. Bagaimana di dalam pergumulan-pergumulan kita menghadapi dunia ini, kita juga diminta untuk mengikuti Yesus memiliki belas kasih. Nah, inilah tabungan kehidupan Ibu Bapak Saudara yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Memasuki tahun baru 2022 ini 1 Januari ya. Pas hari pertama Bapak Ibu, karena kita akan melewati 5 hari lagi, 364 ya nantinya ya. Karena 1 hari ini akan segera selesai ketika nanti kita memasuki jam 12 malam. Itu sekitar 5 jam lagi Ibu Bapak Saudara. Nah, inilah lembaran baru di mana kita nanti diminta untuk mengisi, memberikan catatan-catatan kita sendiri tentang kehidupan kita. Bagaimana kita menabung kehidupan. Nah, karena itu ada hal-hal yang baik yang diajarkan ketika kita mau melepaskan hal-hal yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Ketika kita memasuki lembaran baru dengan semangat baru. Ini ada doa kedamaian atau serenity prayer yang dituliskan oleh Reinhard Niebuhr sekitar tahun 1930 hingga 1940. Isinya luar biasa yang mengajarkan kepada kita. God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kedamaian
untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Kalau 31 Desember kemarin kita diminta untuk memohon hikmat dan kebijaksanaan, mari kita pakai, Ibu Bapak Saudara. Tentu di dalam tahun 2021 yang kita lewati kemarin tidak semuanya mulus. Karena itu kita minta kepada Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah, yang hanya kita bisa terima. Seperti situasi pandemi ini. Namun kita juga diminta ya berdoa, memohon kepada Tuhan untuk diberi keberanian mengubah hal-hal yang dapat kita ubah. Meskipun situasi pandemi bukan berarti kita tidak dapat bergerak, tidak dapat melayani, tidak dapat bersekutu. Buktinya Ibu Bapak Saudara bisa melakukan ibadah meskipun onsite terbatas, live streaming, dan juga menggunakan Zoom seperti sore hari ini. Dan kita diminta juga berdoa untuk mohon diberi kebijaksanaan, untuk mengetahui perbedaan mana yang bisa kita terima karena kita tidak dapat mengubahnya, dan mana yang bisa kita ubah, yang membutuhkan keberanian kita untuk melakukan ataupun menabung hal-hal kehidupan tadi ya, bagaimana menolong orang-orang yang hina, wajah-wajah Yesus yang membutuhkan dukungan dan pertolongan, bagaimana kita memiliki kemurahan hati dan juga memiliki belas kasih. Nah, konteks kita sekarang ada dalam situasi pandemi. Tentunya perjuangannya adalah berdamai dengan pandemi karena kita tidak bisa menolak pandemi. Hidup di tengah pandemi, tetap berkarya di tengah pandemi, inilah kebenarannya. Bahwa kita tidak dapat mengubah pandemi ini, tapi kita bisa mengubah diri kita untuk bisa menerima sembari menanti vaksinasi selesai. Lalu kita juga ingat pulau-pulau di Indonesia ini dalam ancaman bencana alam. Jadi kemarin Malang gunung berapinya meletus dan saudara-saudara kita yang di sana di tengah situasi Natal kehilangan rumah dan sebagainya. Kemudian perjuangan kita saat ini adalah berdamai juga dengan bencana bagi yang saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, berani merelokasi diri karena Kalimantan tadi malam beritanya adalah banjir di mana-mana. Kemudian berani untuk bersosialisasi di tempat baru. Ini adalah salah satu bagian dari doa serenity. Bencana hanya bisa kita terima. Tapi kita diminta untuk berdoa memiliki keberanian untuk mengubah yang dapat kita terima. Yaitu kita tidak bisa mengubah bencana, kita hanya bisa menerima. Maka di dalam bencana apa yang kita lakukan? Tentunya berani juga untuk hidup baru, merelokasi diri, bersosialisasi di tempat baru. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menabung kehidupan, hal-hal yang baik. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, setiap akhir tahun dibuka, jangan nunggu dipanggil Tuhan dulu ya. Kita perbaiki setiap saat supaya gambaran kambing dan domba itu mengingatkan kita, bukan mau milih. Pastinya pilihannya mintanya ya domba ya, jadi domba Allah. Tetapi ini adalah gambaran yang ingin menegaskan kepada kita jangan pilih kambing. Tapi bagi kita semua pilihlah jadi manusia yang hidup bukan kambing atau dombanya, tapi isilah kehidupan dan tabunglah dengan hal-hal yang baik. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat sekalian, saya berdiri. Mari bersama umat Allah sepanjang masa. Mari kita ikhlaskan dan kita kembali apa yang kita imani dengan bersama-sama mengucapkan iman tadi yang aku percaya pada diri.
Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapak yang Maha Kasih, bersama dengan jemaatmu GKI Pulau Mas, dengan segenap aktivis dan simpatisannya dalam segenap komisi yang ada, dan juga pendeta Setio bersama keluarga, rekan-rekan penatua beserta keluarga, aktivis dan simpatisan beserta keluarga, yang mengalami kedukaan juga karena di dalam situasi pandemi kemarin, beberapa di antara aktivis ada yang sakit dan berpulang ke rumah Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk diterima, tapi sesuatu seperti doa serenity prayer yang mesti kami terima. Dan kami perlu mengubah diri kami untuk menjaga protokol kesehatan dengan lembaran baru, menggunakan masker, menjaga jarak, dan ketika ibadah pun kami menyadari untuk mengurangi pergerakan bersama, mengurangi bersalam-salaman, dan juga kami senantiasa menggunakan hand sanitizer. Dan ketika pulang ke rumah, sering berganti baju, sering mandi, dan membenahi diri kami dalam kehidupan baru di tengah situasi pandemi. Dan bersama dengan umatmu GKI Pulau Mas, Tuhan berkati mereka untuk boleh berkarya lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Kami juga berdoa bagi para tenaga kesehatan dan pemerintah yang sedang berjuang untuk menggunakan vaksinasi dalam rangka membatasi virus yang saat ini virus Omikron berkembang 6 kali lebih cepat. Kami menyadari bahwa situasi berubah. Kalau virus pun berubah dan berkembang dengan cepat, maka sebagai umat Tuhan kami juga perlu berubah dan berkembang lebih cepat, tanggap dan juga tetap berhati-hati menjaga protokol kesehatan. Dan biarlah dalam kasih karunia-Mu, saudara-saudara kami yang berharap di dalam tahun yang baru ini mendapat kesempatan pelayanan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, status dan fungsi sosial yang lebih baik. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, kiranya Tuhan beri jawab indah pada waktunya. Yang berkeluarga namun belum memiliki anak, Tuhan juga boleh menjawab indah pada waktunya. Yang berkeluarga namun tidak diberi anak karena Tuhan tidak memberikan karunia yang lain, kiranya Tuhan teguhkan. Bagi mereka yang memilih hidup sendiri ataupun menjadi janda duda, Tuhan boleh berkati dan sertai. Bagi mereka yang menjadi yatim piatu, Tuhan boleh gunakan kami untuk menjadi alat pembawa kasih karunia, belas kasih, kemurahan hati, dan melingkupi ataupun menopang saudara-saudara kami. Berdoa juga bagi mereka, bagi yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri, Tuhan boleh beri semangat untuk mereka berkarya lebih baik dan lebih indah. Bagi mereka yang berulang tahun, baik pribadi maupun pernikahan, mereka juga boleh tetap bersyukur akan kasih karunia Allah dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi yang tubuhnya berdisabilitas, namun masih mau untuk berjuang, Tuhan boleh berkati dan sertai. Bagi mereka yang undur, Tuhan boleh teguhkan. Bagi mereka yang mengalami duka cita, Tuhan boleh hiburkan. Bagi mereka yang komunikasinya butuh diperbaiki, Tuhan juga boleh mampukan untuk terus berkarya lebih baik. Inilah doa dan pengharapan kami di tahun yang baru. Tuhan memberikan berkat, kesehatan, umur yang panjang ketika kami taat dan takut akan Tuhan. Inilah seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu jemaat sekalian, marilah kita berduka cita dengan pemberian kita masing-masing dengan mengingat dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku ketahui Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 211 ayat yang pertama dan kedua. Pakailah waktu anugerah.
Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita berdiri pada waktu ini kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu bagi kami biasa, khususnya ini di hari pertama kami di tahun 2022. Saya Tuhan, kalau kita setia dan saudara kami, Tuhan sebagai tukang syukur kami telah Tuhan kesediaan karena dalam hidup ini hati berikan agar kesempatan boleh di hadapan Tuhan jadi tetap dan kami kasih Tuhan Yesus Tuhan selalu memperkenalkan yang baik tentang kami dan hidup kami senantiasa dalam nama Tuhan Yesus doa itu. Saudara, marilah kita jalani lembaran baru di tahun ini dalam damai sejahtera Tuhan. Mari menjadi saksi hidup yang menyatakan bahwa Tuhanlah kekuatanku. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Saudara, kini angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan dan garamilah dunia dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya.
Ya, selamat tahun baru Bapak Ibu jemaat sekalian. Kiranya di tahun ini seperti yang tadi Pendeta Untari katakan, kita dapat menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih, banyak juga nggak apa-apa. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih mewakili Majelis Jemaat GKI Pulau Mas kepada Pendeta Untari yang telah melayani di dalam kebaktian tahun baru pada ini melalui meeting. Terima kasih Bu Un. Sama-sama Pak Setio dan teman-teman GKI Pulau Mas. Ya, kalau tadi Bu Untari sedikit menyinggung gitu ya, tempat kita sering makan bersama gitu ya. Ini tempatnya. Ini tempat jadi hotspot